Selamat bergabung dalam Bincang Gesi, bincang santai soal gender equality, disability, and social inclusion. Jadi podcast ini adalah hasil kerjasama antara Polimarin, Politeknik Maritim Negeri Indonesia, dengan ILO dan British Embassy Jakarta. Untuk podcast kali ini kita mengangkat tema tentang gender equality, disability, and social inclusion. Dan untuk topik yang pertama, kita akan mengangkat tema tentang mewujudkan kesetaraan gender disability di perguruan tinggi. Nah, untuk ngobrol-ngobrol soal GETSI lebih lanjut, di sini kita sudah menghadirkan narasumber. Narasumber yang pertama adalah Mbak Helen. Ini adalah akademisi, dan yang kedua adalah teman disabilitas, Naras. Halo. Halo. Mungkin Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pagi semuanya. Nah, Mbak Helen dan Naras bisa kenalan langsung satu persatu mungkin. Dari Naras dulu, silakan. Oke. Halo. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Aninda Gauri Naraswari dari Sami Institute. Saya biasa dipanggil dengan Naras. Gitu. Mungkin itu aja ya. Boleh, silakan. Halo Naras ya, teman disabilitas kita, dan berikutnya ada Mbak Helen. Silakan Mbak Helen. Terima kasih. Nama saya Helen Intania. Saya juga dari Sami Institute bersama Naras yang kita punya fokus bidang masing-masing. Sami Institute itu adalah suatu lembaga yang bergerak di isu sosial untuk perubahan sosial, terutama untuk kesetaraan, dan kita konsen di kelompok marginal yang saat ini lagi fokus pada isu disabilitas. Jadi di Sami ini ada 3 bidang sosial itu pemberdayaan dengan penguatan organisasi disabilitas, kemudian ada bidang hukum, kita ada layanan kantor hukum dan mediasi, juga lembaga konsultan, dan bidang HAM yang kita memberikan peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan. Oke, baik. Terima kasih, ini udah kenalan ya dengan Mbak Naras dan Mbak Helen gitu kan. Terus kita sebelum membahas lebih lanjut soal GETSI atau Gender Equality dan Disabilitas, Social Inclusion di perguruan tinggi, saya mau share dulu soal kisah sukses sebenarnya ya. Kisah sukses dari Altaf. Altaf ini mahasiswa lulusan magister di Universitas Indonesia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan. Kenapa? Karena Altaf ini merupakan teman tuli yang bisa menyelesaikan program magisternya, dan dia ini suatu hal yang bisa diapresiasi ya, karena jerih payahnya, usahanya, dia akhirnya lulus. Dan tentunya si Altaf ini punya kendala dalam menempuh pendidikan, namun dia berhasil mengatasi kendala tersebut dengan cara dia menggunakan media chat, Mbak. Jadi dia itu untuk proses tesis dan pendidikan selama di FEB itu dia pakai media chat gitu kan. Ini sumbernya dari Sindonews. Nah, kemudian ya, ini si Altaf ini merupakan bagian dari 22,5 juta teman disabilitas yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Per tahun 2020, sebanyak 22,5 juta teman disabilitas ini bisa menempuh kuliah di perguruan tinggi. Ini suatu peningkatan ya, Mbak, karena data yang saya dapatkan ya, per 2018 hanya sebesar 365 teman disabilitas yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Sedangkan di 2020 ada peningkatan yang sangat besar, yaitu sebesar 22,5 juta jiwa. Berarti ini adalah suatu bukti bahwa pemerintah kita telah sukses menerapkan peraturan Permenristek Dikti nomor 46 tahun 2017 tentang pendidikan khusus dan layanan disabilitas. Nah, kita nggak usah jauh-jauh ke Altaf. Di sini ada Naras nih ya. Naras ini merupakan teman disabilitas yang juga lulus dari kuliah perguruan tinggi S1 ya, Naras ya? Iya. Oke, Naras. Naras, mungkin bisa diceritakan, Naras, gimana pengalaman kamu selama kuliah di perguruan tinggi? Oke. Pengalaman saya selama saya kuliah di perguruan tinggi,
Itu pada awalnya itu saya mendapatkan tawaran dari beasiswa dari sebuah universitas di Kota Semarang ya. Universitas ya lumayan bagus gitu kan, universitas swasta lumayan bagus ya, lumayan elit juga, menawari saya di sekolah saya, di sekolah perkampungan gitu. Dan saya diajak oleh ibaratnya sekumpulan oleh organisasi yang memberitahu bahwa ini loh kuliah di sini, kamu harus kuliah gitu walaupun kamu itu seorang disabilitas gitu. Awalnya saya agak ragu apa benar saya bisa gitu. Lah saya fokusnya apa, di bidang apa gitu. Terus saya gali-gali dan akhirnya saya masuk FEB di sebuah universitas swasta ya di Kota Semarang gitu. Mungkin bisa diceritakan Naras kenapa akhirnya kamu milih FEB gitu? Apa sih yang akhirnya bikin kamu aku FEB aja gitu? Oh, yang bikin saya tertarik dengan FEB karena kan selama ini disabilitas saya kan netra low vision ya gitu. Kan teman-teman itu lebih cenderung ke, ya aku bukan bermaksud untuk bagaimana, cuman kan kita lihat realita kalau teman-teman itu lebih cenderung ke yang kayak sastra, kayak ibaratnya lebih cenderung untuk basicnya dia itu apa gitu, misalnya di bidang musik kah, di bidang apa gitu, itu kan udah biasa gitu kan. Kalau di FEB itu kan nanti kan jurusannya tau lah nanti paling di ini gitu, apalagi yang di yang di manajemen kan gitu kan, jarang banget. Saya ingin membuktikan gitu bahwa saya seorang disabilitas netra low vision ternyata bisa untuk mengikuti pelajaran itu, dan kebetulan saya suka sekali dengan hitung-hitungan dan saya ingin menerapkan di bidang pembelajaran studi di perguruan tinggi. Oke, dan sekarang Naras sudah lulus ya? Iya, dan kebetulan usaha saya juga usaha kayak olah data gitu. Oh, keren sekali nih. Iya. Dan buat Mbak Helen nih Mbak, ini kan Naras nih salah satu teman disabilitas yang kuliah di perguruan tinggi. Nah sebenarnya apa sih Mbak yang dimaksud dengan disabilitas? Apakah disabilitas ini suatu sakit ataukah apa gitu Mbak? Kemudian gimana ya bentuk disabilitas yang ada di perguruan tinggi Mbak? Ya, disabilitas itu bukan penyakit ya. Disabilitas itu suatu hambatan fisik, seseorang yang mengalami hambatan fisik untuk bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Ada beragam disabilitas. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, itu ada disabilitas fisik yang kita kenal secara umum itu tunadaksa, kemudian ada cerebral palsy di bagian disabilitas fisik itu. Kemudian ada disabilitas sensorik yang di dalamnya ada netra, tuli, kemudian bicara. Kemudian ada disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Nah, yang sering kawan-kawan disabilitas yang sering berada di perguruan tinggi itu adalah disabilitas fisik, disabilitas sensorik tuli, disabilitas sensorik netra, dan disabilitas mental, dalam hal ini autis atau teman-teman yang mengalami ADHD atau hiperaktif kalau kita mengenal dalam dunia anak-anak itu. Oke. Untuk Mbak ini kan tadi ada jenis-jenis disabilitas ya, ada tuli, netra, dan fisik. Nah, untuk menentukan apakah universitas tersebut itu menerima teman disabilitas netra atau tuli itu sebenarnya itu keputusan dari kampusnya sendiri kah atau ada campur tangan dari pemerintah yang mengharuskan kampus ini harus menerima netra sekian persen, kampus ini harus menerima tulis sekian persen, ataukah ini bebas aja Mbak, yang penting disabilitas gitu? Sebenarnya tidak ada aturan harus menerima disabilitas berapa persen seperti dunia kerja ya, karena setiap disabilitas itu adalah warga negara yang punya hak yang sama dengan yang non disabilitas untuk mengenyam pendidikan. Artinya tidak ada aturan, mereka bebas menerima disabilitas, dan disabilitas pun bebas untuk saya mau kuliah di mana saja sesuai dengan potensi dan minatnya, dan itu tidak ada larangan dimanapun untuk bisa mengenyam pendidikan bagi para kawan-kawan disabilitas ini. Itu tadi Naras ya sangat suka hitung-hitungan, akhirnya memilih tadi apa? FEB ya, manajemen. Padahal dari teman-teman netra ini kebanyakan pilihannya itu sastra dan musik. Nah, musik. ini kan, contoh yang maksud saya
kampus ini, universitas ini memberikan kesempatan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan passionnya. Karena kalau minat itu kita berikan jalannya, potensinya juga akan semakin tergali juga di sana. Oke, jadi selama Naras ini kuliah di kampus Naras nih ya, di FEB gitu kan, kendala apa sih yang dialami atau apa sih hambatan selama Naras kuliah gitu? Kalau dari segi hambatan, tentunya ini ya tergantung Naras sendiri sebenarnya gitu kan. Naras itu mau terbuka apa enggak gitu, terutama sama dosen ya kan, karena kan kehidupan sehari-hari kalau di kampus tuh kan pasti berinteraksi dengan dosennya gitu kan. Kalau Narasnya itu nggak terbuka, ya udah ketinggalan gitu. Pernah suatu ketika juga Naras itu nggak terbuka, malas nanti mau ngasih tahu cuman waktunya belum ada gitu. Akhirnya pernah ketinggalannya itu karena ini sendiri sih, jadi nggak terbuka gitu. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, kalau dari segi kendala itu dari segi teman-teman yang lebih suka memanfaatkan ya gitu kan, memanfaatkan situasi gitu kan, dalam artian misalnya kalau dikasih tugas dosen apa gitu, karena Naras deket banget sama dosen, kalau mendapatkan materi itu kan 2 hari lebih dekat ketimbang teman-teman kan. Teman-teman mendapatkan materi di saat ada hari H pelajaran berlangsung, tapi Naras sebelum pelajaran berlangsung udah dapat, jadi kan kesannya lebih menonjol, padahal sebenarnya sih sama aja gitu kan, karena belajar duluan kan seakan-akan kayak kelihatan pinter gitu loh, padahal salah aja sih gitu lah. Dari situ kan teman-teman, oh ini dimanfaatkan aja gitu kan. Habis itu ya udah kalau udah selesai Naras sendirian gitu, sendiri lagi. Pernah disuruh nemenin untuk dicarikan angkot, nggak mau, pernah kesasar juga gitu. Iya, gara-gara itu juga belum ada online ya, belum ada ojol gitu, kan, jadi naiknya naik bis gitu. Bisnya kan kebetulan kalau bis di ke arah rumah saya kan Kelipang gitu kan, bisnya kan hampir sama kayak ini ya, kayak Terboyo gitu. Hampir sama, hampir mirip gitu. Jadi pernah kesasar ke terminalnya itu. Untung ada ibu-ibu bayi gitu mau bantuin, ini Mbak kamu pakai jurusan ini ya. Alhamdulillah nyampe rumah juga sih. Oke, jadi tadi hambatannya adalah apa ya tadi ya? Ya, karena kurang terbuka. Kadang ya namanya anak muda kan bad moodnya kan macam-macam ya, tapi lebih cenderung memberanikan diri sih. Intinya berani aja gitu. Jadi Mbak Helen di pihak kampusnya pun sudah istilahnya benar-benar memfasilitasi ya, dia membuka kepada teman disabilitas kebutuhanmu tuh apa gitu kan. Karena Naras kurang terbuka, jadi ya kampusnya juga bingung kan. Cuma tadi kampusnya juga bagus banget, dia ngasih solusi dengan memberikan materi di awal supaya Naras ini bisa mempelajari dulu gitu kan. Apakah ini juga salah satu bentuk dari perguruan tinggi inklusif Mbak atau bagaimana? Iya, kalau perguruan tinggi inklusif artinya dia mengakomodasi kebutuhan disabilitas ya. Misal saya beri contoh ini, teman netra itu kan dia ada hambatan penglihatan. Maka ketika memberikan metode proses pembelajaran, dia harus ditekankan pada media pendengaran, ditekankan di situ. Kemudian dengan media perabaan. Kemudian untuk disabilitas tuli akan dikuatkan dengan media visualnya, karena pendengarannya kurang, ada gangguan dengan pendengaran, maka di media visual ini dia akan ditekankan di situ. Kemudian kalau untuk disabilitas fisik, karena ada kendala mobilitas, maka bisa proses pembelajarannya sesuai dengan kebutuhannya. Misal kalau dia pakai kursi roda, ya disediakan bagaimana mengurangi hambatan itu. Bisa disediakan jalur ram, atau kalau tidak memungkinkan, tidak ada lift, bisa menggunakan ruang kelas yang bisa diakses oleh kawan yang berkursi roda. Kemudian kalau disabilitasnya autis, itu menciptakan ruangan yang cukup aman untuk kawan-kawan autis ini, karena mereka ada gangguan interaksi sosial dan lingkungan ya, jadi perlu fokus khusus. Hambatan-hambatan itu yang pelan-pelan yang harus dihilangi. Tetapi kalau disabilitasnya tidak menyampaikan, saya butuhnya ini harus diberikan materi lebih dahulu, kayak Naras nih diem aja, resikonya akan kembali ke Naras sendiri karena dia tidak menyampaikan kebutuhannya. Kalau kita diam, kita nggak tahu lu mau apa sih, kalau cuma diem aja gitu kan. Nah kalau disampaikan, maka pihak kampusnya akan memberikan apa kebutuhan sesuai apa yang dibutuhkan oleh disabilitas.
Oke. Nah, tadi soal hambatan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi ya, Mbak. Ini agak menarik terkait dengan ini juga, Mbak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal 42 ayat 3. Di situ sudah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas. Sedangkan di Indonesia sendiri ya, Mbak, sebenarnya belum banyak ya, Mbak, kampus-kampus yang menyediakan layanan disabilitas. Nah, ini sebenarnya apa sih, Mbak, faktor penyebabnya gitu? Apa sih yang membuat kok kampus-kampus belum mulai tergerak hatinya untuk membuka layanan untuk disabilitas ya? Itu apa ya, Mbak? Yang pertama tentunya satu, mahasiswa disabilitas nggak banyak melamar di kampus itu, jadi menganggap bahwa oh nggak ada disabilitas nggak perlu nih menerapkan. Kemudian perspektif untuk disabilitas itu menganggap bahwa disabilitas itu nggak mampu, nggak perlulah kuliah. Kemudian karena perspektif yang seperti itu terciptalah sebuah proses yang tidak inklusi, artinya ketika mengumumkan penerimaan itu tidak menggunakan media online, dia hanya mengumumkan secara fisik saja yang tidak bisa diakses oleh kawan-kawan disabilitas. Kemudian selain perspektifnya, beberapa kebijakan atau infrastruktur ini tidak mendukung proses pembelajaran. Dan yang terpenting dari ini adalah dukungan keluarga. Banyak keluarga yang menganggap bahwa sudah disabilitas sekolah di SLB ada sudah cukup, di SMA sudah cukup, nggak perlu ke universitas. Nah, dukungan keluarga ini cukup perlu karena ketika dia mendorong anaknya untuk bisa ke kampus, secara tidak langsung kampus pun juga akan melakukan perubahan, akan melakukan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan disabilitas ini untuk belajar, karena pendidikan ini kan milik semuanya. Jadi beberapa hambatannya seperti itu. Kemudian sensitivitasnya, sensitivitas dari lingkungan di sini artinya lingkungan kampus ya, bukan hanya sekedar tadi naras dosennya, tetapi juga TU-nya, tenaga kependidikannya, juga penerimaan kawan-kawannya. Ini contoh naras diterima ketika ada tugas aja, setelah itu ya sudah memenuhi kebutuhannya kawan-kawannya, naras sudah nggak dipakai lagi. Nah, penerimaan ini menurut saya sih harus sejak awal ya. Jadi bukan hanya sekedar kebutuhan tertentu saat tugas saja, tetapi juga ketika proses belajar bersama, ketika proses mendapatkan materi bersama atau praktik bersama, itu yang juga harus seluruh pihak di lingkungan kampus itu yang bisa menerima. Iya, termasuk juga dalam bentuk pertemanan di luar perkuliahan ya, Mbak, ya, harus juga bisa menerima ya. Nah, tadi penasaran juga nih, tadi kan Naras cerita soal penerimaan teman-teman mau terima Naras cuman waktu butuh diminta buat nyontek ya tadi ya. Iya, soal buat ya, tugas aja, buat Bang, tugas realitanya aja seperti ya. itu. Iya. Menurut Naras tuh kenapa kayak gitu sih mereka nih? Karena mereka itu menurut Naras ya, Naras tuh kan orangnya kan baik hati aja, bukan itu ya, nggak enakan gitu, nggak enakan gitu kan, mungkin kan kalau paling tak suruh gini paling mau gitu kan, kan soalnya kan dia juga sendirian kan gitu kan, paling mau, nanti kan ya akhirnya tak suruh lah kan, karena Naras itu yo orangnya tuh kalau disuruh apa itu mau, ya akhirnya kan lama-kelamaan mereka ketagihan kan, nanti kalau ada tugas gitu ya udahlah nanti sama Naras aja gitu kan. Bahkan pernah satu ketika presentasi itu yang kelompok kan, itu kan dibagi per kelompok ya, 5 orang biasanya maju di depan gitu kan, yang lainnya cuman pegang proyektor mengoperasikan laptop, yang ngomong Naras doang gitu di depan gitu. Mereka seneng kalau kelompokan sama Naras, pas kelompokan itu seneng banget nyedak-nyedai gitu kan. Gitu kan, nanti kamu sama aku ya kelompoknya ya gitu kan, kayaknya kalau sama aku enak lah gitu kan. Nah gitu, soalnya kan enak banget, mereka kan tinggal terima jadi, kalau Naras dapat A yuk mereka dapat A gitu kan, langsung enak gitu loh ketimbang buat sendiri gitu. Oke, ini kan jadi Naras cerita, menurut Naras sih mungkin dari faktor personal Naras yang nggak enak. Ya nggak enakan gitu. Ada nggak mungkin faktor lain, penyebab lainnya? Ya mungkin kan ini dari persepsi Naras sendiri ya, saya juga Naras juga nggak tahu sebenarnya apa sih yang mereka kan, yang bisa menilai kan sebenarnya mereka sendiri. Cuman kalau dari faktor yang Naras rasakan gitu kan, itu ya kayaknya kan menganggap Naras itu kan berbeda dari yang lain gitu kan, mungkin lebih gampang lah untuk dinilai kan, mungkin lebih ya inilah gitu kan, lebih gampang dimanfaatkan gitu kan, karena kan faktornya berbeda tadi dari yang lain gitu kan. Nah, supaya mereka tuh nggak menganggap Naras beda itu gimana sih harusnya? Apakah perlukah mereka dapat edukasi khusus kah atau gimana kah?
Ya menurut Naras begitu sih, perlu adanya edukasi khusus karena selama ini teman-teman menganggap Naras tuh biasa aja karena kan jalannya Naras juga nggak pakai tongkat, biasa aja. Naras juga bisa melihat Mbak Ici ini ya kayak pakai baju kuning gitu kan, pakai gudung coklat gitu kan, berarti kan udah biasa aja gitu. Padahal Naras punya kekurangan yaitu di penglihatan, melihatnya harus dari jarak deket gitu. Tapi mereka kadang malah gini, kok kamu melihatnya deket banget sih gitu, nanti kamu matanya sakit loh gini-gini loh. Padahal mereka nggak tahu gitu kan apa yang dimaksud dengan disabilitas netral vision. Yang taunya mereka, kamu masuk disabilitas gitu kan, disabilitas netral itu kan yang nggak bisa lihat, ternyata kamu bisa lihat kok gini-gini kok. Kayak mereka tuh penasaran mungkin di situ. Jadi kan mungkin karena berbeda itu gampang dimanfaatin, terus kan nggak ada edukasi ya, nggak ada perkenalannya mungkin dari pihak dekanya cuman ke dosennya doang. Mungkin perlu ya pendekatan ke teman-teman kelas, misalnya ini teman-teman ada teman kita disabilitas netral vision jadi seperti ini, jadi kan diperkenalkan selain ke dosen juga ke teman-temannya juga gitu, biar nggak kelihatan aneh gitu kan. Gitu. Itu kan perlu pengenalan kan ya. Kalau iya. dari kamu sendiri tuh ada nggak sih Naras kayak sosialisasi tentang disabilitas gitu sebagai bentuk awareness atau edukasi buat mahasiswa atau dosennya gitu, ada nggak ya? Belum ada selama ini, selama Naras kuliah di kampus tersebut belum ada. Yo Naras mengikuti kuliah umum, kuliah seminar tuh ya kuliah sama teman-teman, jadi kayak kuliahnya kita ngikutin biasa aja. Kalau seandainya Naras butuh materi tambahan ya tinggal ngomong, misalnya kalau ke kuliah umum tuh kan ke pusat ya, bukan ke fakultas ekonomi lagi. Lah ke ke pusat universitasnya, ke pusat universitasnya itu. Lah itu juga Naras juga ngomong ke sana juga, intinya komunikasi gitu sama mereka. Ini cuman gitu aja sih. Kalau pendidikan secara khusus, maksudnya edukasi, sosialisasi, mengadakan semacam seminar gitu belum ada kalau di kampus Naras gitu. Padahal nih ya, sosialisasi itu merupakan salah satu cara buat mencegah diskriminasi di lingkungan perguruan tinggi. Nah, kalau menurut Mbak Ellen gimana nih? Pencegahan lainnya tuh selain sosialisasi itu apa ya Mbak? Ya, selain sosialisasi, sebenarnya sosialisasi paling itu ya, paling mengena untuk semuanya ya. Yang pertama satu, bagaimana kita memberikan edukasi, bisa melalui briefing. Jadi sebelum kampus itu melaksanakan proses pembelajaran, ketika proses penerimaan sejak awal, seluruh yang terlibat di dalam proses penerimaan itu harus paham dulu tentang disabilitas, bagaimana memperlakukan kawan-kawan disabilitas. Kemudian bagaimana antara unit satu dengan unit yang lain yang tadi disebut Mbak Eci, bahwa harus ada ULD-nya nih, unit layanan disabilitas ini harus saling berkoordinasi dari proses penerimaan, kemudian proses pembelajaran dan proses penilaian selama melakukan proses pembelajaran itu. Nah, yang pertama mungkin briefing ya, kalau sebelum ke mahasiswa, dari dekannya dulu, dari pemimpinnya dulu, dia memberikan informasi soal kebijakan inklusif kepada seluruh yang ada di dalam lingkungan kampus itu, dari dosen, tenaga pendidikannya sampai karyawan. Kemudian baru ketika proses pembelajaran kepada mahasiswanya untuk diberikan briefing mengenai bagaimana kita bisa berproses untuk tatap muka ini atau proses pengajaran ini secara inklusif. Itu sih Mbak, menurut saya pelibatan semuanya. Melibatkan semuanya ya. Iya. Jadi ada kebijakannya, kemudian kebijakannya diimplementasi sehingga muncul penerimaan dari semuanya. Nah, ada kebijakan dari kampus ya. Dengan di perguruan tinggi kita itu di sini ya belum banyak kampus yang menerapkan kebijakan menerima mahasiswa disabilitas ya. Kayak gimana ya Mbak caranya? Ada ide nggak sih supaya kampus-kampus ini juga mulai sadar gitu, mulai aware supaya mau menerima gitu? Itu gimana gitu loh. Saya juga kadang kenapa sih nggak nerima mahasiswa disabilitas, juga ada permennya gitu kan. Ini caranya gimana gitu? Iya, sekali lagi kadang kebijakan itu muncul kalau sudah ada orangnya dulu ya, sudah ada disabilitasnya dulu, juga ada nggak mungkin melibatkan disabilitas kalau nggak bicara disabilitas. Nah, kampus itu secara perlahan, karena kita infrastrukturnya sejak awal mendesain bahwa ini hanya untuk teman-teman umum, dalam artian non disabilitas, tidak disediakan untuk kawan-kawan disabilitas, tetapi untuk bisa bagaimana menciptakan kampus itu inklusif, tentunya pelan-pelan. Yang pertama dari kebijakannya dulu, kalau saya bilang dari awal, dari pemimpinnya dulu. Kalau pemimpinnya sudah memang punya perspektif bahwa kampus ini harus inklusif, dia akan memunculkan suatu kebijakan dan itu akan diterapkan pelan-pelan, walaupun misal nih secara infrastruktur hanya lantai 3, tangga, misal ada salah satu banyak kampus ya pakainya tangga.
dia akan memunculkan inklusi. Oh, ada mahasiswa disabilitas, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian kepada dosennya, dia harus mencoba desain metode pembelajaran atau alat belajar yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas. Jadi nggak bisa disamakan. Kalau naras tadi diberikan di awal untuk proses belajarnya dia, kalau yang dulu dia bisa mengubahnya. Misal kalau bahasa Inggris, untuk kawan tuli nggak mungkin diberikan tes listening. Nah, itu diganti dengan proses speaking yang bobotnya sama dengan listening. Kemudian teman netra, ketika hitung-hitungan di depan yang harus menuliskan bisa diganti dengan menggunakan media yang lain yang dia cukup ramah dengan disabilitas. Dan tentunya surplusnya yang harus mudah, aman dan nyaman untuk kawan-kawan disabilitas. Itu sih Mbak. Nah, sebenarnya ada sedikit penasaran juga nih di kampus saya. Saya kan di Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Kampus kami itu kampus yang semi militer yang kuliah menerima mahasiswa khusus untuk teman-teman yang mau kuliah di bidang maritim. Jadi lulusan Polimarit nanti itu akan kuliah di kelautan, entah jadi nahkoda atau teknisi gitu. Di kami itu ada 3 jurusan, bisnis maritim, kemudian nautika dan teknika. Dan saya ini gimana ya Mbak, mau menerima mahasiswa disabilitas itu sepertinya kurang bisa gitu, belum bisa. Kenapa? Karena kita terbentur dengan aturan IMO, International Maritime Organization ya. Dia mengharuskan fisik sebagai hal yang utama. Kenapa? Karena di dunia kerja nanti fisiknya diperlukan gitu kan, jadi satu patokan. Kira-kira gimana ya Mbak untuk menghilangkan hambatan ini gitu kan? Sebenarnya kan ini bisa dihilangkan kan hambatannya ya? Gimana Mbak kalau menurut Mbak Helen itu? Iya, kalau menurut saya diberikan kesempatan kepada disabilitas sesuai dengan potensinya. Kalau memang dalam ujian masuk di Polmarin itu disabilitas ini butuh kelonggaran yang lebih, misal nih ketika mengerjakan soal itu harus ada tambahan waktu mungkin 20 menit, kemudian ketika ada uji fisik ya disesuaikan uji fisiknya dengan uji yang lain yang bobotnya sama, dan itu dari disabilitas dan pihak kampus atau pihak penguji sendiri yang bisa mengetahui apa sih bobot yang sama yang bisa memberikan nilai untuk uji masuk di Polmarin atau mata kuliah yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas ini. Oke, Mbak, ngomongin soal pencegahan diskriminasi. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk mencegah diskriminasi terhadap teman disabilitas di lingkungan perguruan tinggi ya Mbak ya? Ya, kalau kita pakai indeks inklusi, yang pertama satu harus ada kebijakan. Bagaimana kebijakan itu kebijakan yang membiasakan budaya inklusif. Kemudian praktik dari kebijakan itu yang diterapkan di lingkungan perguruan tinggi dan penerimaan dari seluruh mahasiswa terhadap kawan-kawan disabilitas. Nah, untuk mencegahnya kampus-kampus ini bisa menerapkan Permenristek nomor 46 tahun 2017 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di perguruan tinggi, karena fungsinya ini bagaimana kawan-kawan disabilitas ini bisa mengakses pendidikan dan memaksimalkan potensi mereka. Karena dengan Permenristek ini ada perintah untuk menciptakan atau membuat unit layanan disabilitas yang itu bisa digunakan untuk proses untuk kawan-kawan seluruh lingkungan di kampus itu untuk menerapkan budaya inklusif itu. Untuk menerapkan budaya inklusif ya Mbak ya. Nah, kalau dari Naras sendiri untuk budaya inklusif di kampus Naras gimana? Apakah sudah terciptakah atau masih perlu ditingkatkan lagi, dan gimana caranya sih supaya budaya inklusif itu terjadi gitu di lingkungan teman-teman Naras? Kalau dari segi Naras sendiri ya, sebenarnya sudah mulai terbentuk, tapi bukan berarti sudah terbentuk ya. Sudah mulai terbentuk. Buktinya antara dosen, terus saya sendiri, dekan itu mau terbuka, misalnya yang dibutuhkan apa gitu kan, kamu butuh apa gitu, agar kamu itu bisa mengikuti seperti yang lain gitu. Oh Pak, saya butuh tulisan yang besar gitu, ya berarti nanti menghubungkan ke TU-nya, sama TU ya kita juga harus kooperatif juga gitu, yang diperlukan apa gitu kan.
kamu ada jadwal ujian jam berapa sebelumnya, menghubungi dulu, karena kan ya mereka nggak mengurusi disabilitas aja kan yo nama-nama manusia kan kadang ada lupanya juga gitu kan, kita harus ingatkan juga gitu. Kalau dari segi operasional dari jajaran kampus Naras sendiri itu sudah mulai mau menerapkan budaya inklusi, cuman kalau dari segi teman-teman gitu yang belum gitu, karena mereka memang belum tersosialisasi, bahkan tidak mengerti mengenai disabilitas netra itu apa. Dipikirnya mereka disabilitas netra itu ya orang yang nggak bisa lihat sama sekali gitu, bukan ternyata ada dua, itu mereka belum tahu. Jadi yang perlu ditingkatkan oleh kampus tempat Naras belajar dulu itu harus menerapkan, menurut Naras ya itu harus menerapkan ini sosialisasi ya sama teman-teman, selain dekan, terutama ini peran dekan karena kan sebagai pimpinan fakultas ya, itu dia harus memperkenalkan diri, misalnya setiap kali ada perkuliahan baru, karena kan setiap perkuliahan mata kuliah baru itu kan mesti teman-temannya beda-beda, yuk ada yang sama tapi kan ada yang berbeda-beda karena kan mesti diacak gitu kan setiap kelasnya. Besok lagi untuk di semester berikutnya belum tentu ketemu sama ini lagi kan, ada yang baru lagi, ada yang adik kelas, ada yang kakak kelas tuh kan, yang nggak seperti sekolah SMA ya, atau SMP gitu kan, nggak seperti itu. Kalau di kampus kan acak gitu kan, random tetap disampaikan. Bahkan perlunya sosialisasi, mungkin mengadakan seminar tentang disabilitas, pengenalan dasar gitu kan, itu perlu. Tapi selama ini sih belum ada di kampus gitu, jadi ya lebih cenderung ke sosialisasi sih gitu. Oke, tapi kalau Naras sendiri pernah nggak merasakan didiskriminasi atas hak-haknya gitu? Kalau diskriminasi pernah ya atas hak-haknya gitu. Ya itu masalah jadwal kuliah baru ya. Itu kan pernah dapat jam malam gitu. Ya bukannya apa-apa sih gitu kan, ya kan maksudnya kan Naras sebagai disabilitas perempuan ya. Ya pernah suatu ketika Naras pulang gitu kan, karena mungkin di saat itu situasinya jam 9 malam, pulangnya kan jam 9 malam biasanya kalau selesai kuliah itu kan. 2 SKS biasanya mulai jam 7, jam 9 keluar gitu. Itu pernah digodain ya, hampir pelecehan seksual gitu kan. Seharusnya kan ya untuk disabilitas terutama perempuan itu kan harus ada, udah tau lah gitu kan, tapi ya karena kampusnya random ya, jadwalnya random gitu, jadi ini gitu. Tapi ya bisa diselesaikan, kembali lagi kita komunikasi gitu kan, Pak ini saya ganti jadwal gitu kan, seperti itu. Jadi kuncinya harus komunikasi lagi gitu kan, kita butuhnya apa gitu, kembali ke sana. Kalau kita nggak terbuka ya udah Naras ya itu selamanya berangkatnya malam terus gitu kan, pulangnya malam terus itu. Oke, kalau ini ya tadi kan dari sisi Naras tuh, dari teman disabilitas memang harus terbuka dan aktif ya, aktif untuk menyampaikan kebutuhannya gitu. Sedangkan untuk dari sisi perguruan tingginya atau mungkin dosen, karyawan, pemerintah juga Mbak, sebenarnya peran apa sih yang bisa dilakukan pemerintah atau mungkin perguruan tinggi atau dosen, karyawan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap teman disabilitas? Ya, yang pertama harus pemahaman dulu ya. Mereka harus memahami disabilitas itu apa, kemudian cara memperlakukan bagaimana. Nah, kalau saya sebut itulah sensitivitasnya. Kemudian menciptakan lingkungan yang ramah untuk kawan-kawan disabilitas. Itu semua bisa diwujudkan dengan meningkatkan melalui kebijakan, kemudian ada peningkatan kompetensi untuk seluruh lingkungan disabilitas. Nah, kompetensi ini bisa dengan mereka diajak diskusi bersama, kemudian ada literasi bersama, bahkan pelatihan bagaimana melibatkan kawan-kawan disabilitas, yang tentunya mengundang kawan-kawan disabilitas untuk bisa menyampaikan sebenarnya apa sih kebutuhan kawan-kawan disabilitas. Itu kalau dari lingkungannya. Kemudian dari disabilitasnya sendiri harus ada pemberdayaan dan penguatan disabilitas. Mereka diajak untuk menyampaikan
sebagai mahasiswa, proses pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan kebutuhanmu ini harus ditanyakan, karena kalau para pendidik ini tidak menanyakan kebutuhannya dan kebetulan disabilitasnya nggak kayak Naras nih yang terbuka, yang pendiam, pendiam, maka akan dianggap sama seperti mahasiswa non disabilitas lainnya. Nah, si pendidik ini juga harus aktif, kebutuhannya apa, mau metode belajar yang seperti apa yang memudahkanmu. Tidak sekedar itu juga tenaga pendidikannya atau TU-nya juga bisa menyampaikan prosedur-prosedur apa yang harus dilalui untuk bisa proses belajar ini mereka tetap aman, tetap nyaman. Kayak jam mengajar yang tadi malam itu juga sebenarnya nggak berpihak juga ya, apalagi kalau perempuan disabilitas itu irisannya dia juga sudah disabilitas dengan kerentanannya, ditambah lagi dengan jenis kelamin perempuannya, ini sangat berisiko kalau jamnya malam. Makanya sebagai perempuan disabilitas dia menyampaikan keberatan jam malam itu, dan si pendidik juga harus melihat, oh ternyata di kelasku ada perempuan disabilitas yang berisiko, maka dia bisa memberikan kesempatan untuk mahasiswa perempuan disabilitas ini bisa mengambil jam di yang lain waktu. Kalau dari Naras nih, kira-kira harapan Naras apa gitu terhadap perguruan tinggi ya? Harapannya semakin inklusif gitu, semakin inklusif dan budayakan inklusif, itu sih. Semakin inklusif dan budayakan inklusif. Iya. Kemudian buat teman-teman disabilitas lainnya yang pengen juga seperti Naras ini, apa yang saran Naras buat teman-teman lain? Saran Naras, teman-teman kalau kepengen seperti Naras ya bisa kuliah, bisa mendapatkan titel S1 Manajemen di Fakultas FIB, itu harus aktif dan terbuka. Jadi harus aktif dan terbuka terhadap yang diperlukannya, misalnya kepada dekan, dosen, dan juga TU harus terbuka gitu. Oke, harus terbuka kepada dosen dan TU ya. Oke ya. Dan dari sisi akademisi Mbak Helen ya Mbak, harapannya apa sih Mbak buat perguruan tinggi yang ada di Indonesia? Ya, harapannya karena disabilitas ini jumlahnya juga semakin banyak dan mereka juga mulai mengembangkan diri, minatnya untuk berkuliah juga semakin tinggi, dorongan juga keluarga juga bagus dukungannya. Yang pertama, satu, menerapkan Permendikbud ini di dalam proses pembelajaran, baik dari penerimaan mahasiswa sampai penilaian akhirnya harus disesuaikan. Tadi seperti contohnya Naras itu diberikan kelonggaran waktu ketika melaksanakan ujian, mengganti uji kompetensi satu dengan uji kompetensi yang lain yang sesuai dengan potensi disabilitasnya. Kemudian lingkungan yang inklusif di mana semua pihak itu menerima keberadaan kawan-kawan disabilitas ini, dari rektornya, dari pemimpinnya sampai ke tingkat mungkin cleaning service-nya juga ya, bukan hanya sekedar karyawannya saja, dan juga kawan-kawan mahasiswanya, sehingga proses pembelajaran ini cukup akomodatif. Artinya mengakomodir kebutuhan disabilitas dengan menanyakan terlebih dahulu prosesnya seperti apa sih yang bisa proses ini diterima oleh kedua belah pihak, dari disabilitasnya juga dari lingkungan kampusnya. Itu. Ini untuk harapan ya yang disampaikan Mbak Helen tadi ya. Nah, sebelum kita akhiri untuk podcast seri ini ya Mbak ya, minta tolong dulu Mbak kasih closing statement, satu kalimat aja tentang disabilitas di lingkungan perguruan tinggi. Ya, pendidikan itu adalah milik semua, artinya semua bisa mengakses pendidikan, tidak hanya sekedar non-disabilitas tetapi disabilitas juga. Maka menjadi kewajiban bagi kita semua untuk memberikan akses itu kepada kawan-kawan disabilitas dengan menciptakan perguruan tinggi yang inklusif. Perguruan tinggi yang inklusif adalah perguruan tinggi yang akomodatif, yang bisa menerima kawan-kawan disabilitas untuk bisa meningkatkan potensi dan bakatnya, mengembangkan diri di dalam lingkungan perguruan tinggi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Helen. Dan Naras, coba Naras, satu statement tentang teman disabilitas di lingkungan perguruan tinggi gitu. Dari saya, tetap semangat untuk teman-teman, bisa kalian juga punya hak yang sama untuk kuliah seperti teman-teman non disabilitas. Jadi kalau kalian memiliki cita-cita untuk berkuliah, lakukan
cita-cita itu dan segerakan. Kalau memang kalian punya impian itu, jangan hanya angan-angan. Walaupun kalian itu tidak memiliki dukungan gitu, kalian punya hak yang sama. Dukungan bukan hanya dari diri sendiri, dari lingkungan, bahkan dari pemerintah mendukung kita dengan perundang-undangan yang ada. Jadi jangan khawatir, tetap semangat untuk mencapai cita-cita di perguruan tinggi. Oke, terima kasih. Kalau Naras, cita-cita jadi apa Naras? Cita-cita dalam waktu dekat apa jangka panjang? Yang jangka panjang dulu deh. Nah, jangka panjang. Kalau Naras ingin jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Wih, keren banget ya cita-cita. Iya. Kalau jangka pendeknya jadi apa? Mungkin mau nikah kali ya. Oke, ya. Kita doakan ya semoga cita-cita Naras dan teman-teman lainnya, teman-teman disabilitas lainnya bisa tercapai ya. Mau jadi menteri dan mau nikah dalam waktu dekat ya. Amin. Oke. Nah, demikian bincang Getsi tentang mewujudkan perguruan tinggi yang bebas diskriminasi terhadap disabilitas dan perguruan tinggi inklusif. Tadi udah ngobrol banyak dengan teman kita disabilitas dan narasumber Mbak Helen juga. Dan akhir kata sebelum kita akhiri bincang Getsi ini, saya mau ngasih satu closing statement. Oke, jadi keterbatasan bukan suatu halangan untuk menggapai angan-angan. Buat teman-teman disabilitas di sana, jangan putus asa, banyak peluang yang bisa kalian gapai untuk menggapai cita-cita. Akhir kata, see you and bye-bye.